penelpon pertama ada Bapak Iwan di Jakarta. Selamat pagi Pak Iwan. Bu, Silakan Pak halo. Iwan. Iya, belum ada ya di TV-nya belum kelihatan. Oh iya, halo. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan Selamat silakan. pagi dokter. Iya, Pagi selamat juga. dokter. Iya, saya suka lihat di Google dan lain-lain gitu. pada cerita baru bilang kalau suntik vaksin Ya. ketiga kali itu lebih bagus daripada 2 kali karena 3 kali itu adalah booster untuk lebih kuat ke tubuh kita. Apakah itu benar dokter? Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Silakan Prof. Ya. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Jadi seperti Pak Iwan ketahui ini vaksin baru. Virusnya baru kita kena setahun. Vaksinnya kurang dari setahun. Jadi tapi kita dalam keadaan emergency. Oleh karena itu dikeluarkanlah emergency use listing oleh WHO, emergency use authorization oleh Badan POM nasional. Jadi dari hasil penelitian sampai keluarnya izin itu vaksin diberikannya 2 kali. Kemudian dipantau ya setelah 6 bulan, nanti setelah setahun masih ada kekebalan. Namun penelitian ini juga diteruskan, bukan berhenti. Diteruskan lagi, kalau dikasih 3 kali bagaimana? Dan yang dikasih 2 kali gimana nih? Banyak nggak yang terkena COVID meski telah disuntik 2 kali? Dan gimana kadar antibodinya setelah 6 bulan dan setelah setahun? Sehingga dipertimbangkan untuk pemberian vaksin. Nah, ada penelitian-penelitian yang menunjukkan perlunya penambahan dosis. Dan terlihat adanya penurunan kadar antibodi setelah beberapa lama, beberapa saat. Nah itu belum selesai penelitiannya Pak Iwan. Jadi kita ikuti dulu dan sampai dipublikasi. Kemudian mereka si produsen akan mengajukan lagi ke WHO, ke Badan POM, bahwa mereka sekarang dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kekebalan perlu diperpanjang dengan pemberian suntikan tambahan. Nah itu dalam proses, belum selesai. Jadi sabar, sekarang kita anggap 2 kali sudah cukup, paling nggak untuk 6 bulan atau 1 tahun mudah-mudahan. Nanti penelitian ada baru lagi kita tinggal sekali lagi kita dikasih. Demikian Pak Iwan. Karena gini Prof, menyambung pertanyaan dari Pak Iwan, ada juga di kasus Prof sudah pernah kena positif, lalu kemudian sudah vaksin juga, tapi terkena lagi. Nah, apakah ini juga seperti Profesor katakan, mungkin vaksin bisa saja lebih dari 2 kali, karena kan semakin lama ada rentan waktunya kan, dan bisa saja dosisnya tersebut semakin lama semakin berkurang, sehingga orang termungkinkan lagi untuk terpapar kembali. Jadi sebenarnya kalau kita udah divaksin misalnya 2 kali ya, terus terpapar, sebetulnya itu divaksin alamiah, bukan vaksin buatan. Jadi harus ada kekebalan lagi. Bahkan diharapkan kekebalannya lebih banyak dan ya. lebih cepat. Betul. Nah itu lagi diteliti itu semuanya. Dikumpulkan, kan harus dikumpulkan datanya. Nggak bisa ngambil kesimpulan dari 1 kasus, 2 kasus, hanya dari 1 negara kan nggak bisa. Kalau penelitian vaksin kita lihat dari multi-center countries, ya Indonesia, Jepang, Korea, Belanda, Amerika, Brazil, nah begitu. Jadi itu memang pengamatan-pengamatan yang ditemukan, ya dilaporkan, tapi harus jumlahnya cukup sampelnya sampai dikeluarkan rekomendasi dan dimajukan ke otoritas kesehatan setempat. Jadi memang itu terlihat, ya. Namun logikanya harusnya sih kalau terkena itu infeksi alamiah, harusnya dia punya juga dan tinggi juga ya, karena dia kan udah dikenalin sama virus. Jadi kira-kira begitu. Oke, berarti kita masih menunggu ya Prof ya, soal tadi bukti-buktinya dan data-datanya sampai kemudian apakah nanti perlu divaksin lagi atau seperti apa penanganan lebih lanjutnya. Penelpon kedua masih dari Jakarta dengan Ibu Maya, silakan Bu Maya. Halo. Pagi Bu Maya, silakan Bu. Selamat pagi. Pagi Bu Maya. Ya pagi Prof, pagi Mbak. Ini saya mau nanya Dok, gini, saya kan ada anak Dok. Itu waktu masih kecil, sekarang udah SMA kelas 2. Anak itu waktu masih kecil itu sempat kena kejang, semacam epilepsi gitu Dok. Ya. Nah untuk nanti pas ada vaksin ini apa boleh menerima vaksin gitu Dok? Terima kasih. Bu Maya, mohon saya bertanya apakah anak Ibu waktu itu meminum obat jangka panjang untuk mengatasi kejang? Iya, tapi sekarang sudah tidak minum lagi, semenjak SD sudah selesai. Artinya pengobatan telah selesai, kejangnya sudah terkendali,
sudah tidak ada, puji Tuhan. Itu bukan merupakan kontraindikasi, jadi aman untuk diberikan. Ya. Aman ya dok ya? Oh, Ya, puji Tuhan silakan dok. Iya. diberikan. Iya dok. Cuma vaksinnya belum ada ini ya dok yang untuk anak-anak. Betul. Ya, kalau misalnya memang belum ada ya kontrol dulu dah ke dokter syaraf ya untuk memastikan sekarang keadaannya dalam terkendali ya, tidak minum obat, tidak pernah kejang lagi ya. Jenderal itu sebelum suntik ya dok ya? Sorry? Kalau sebelum divaksin, kalau misal suatu saat nanti ada vaksinnya, kita konsultasi dulu gitu. Betul ya. Sekarang juga nggak apa-apa kalau kontrol sih Bu. Oh iya. Kapan aja, jadi begitu datang, wah langsung silakan. Iya. Atau nanti kalau sudah ada undangan ya nanti kontrol ke dokter silakan. Tapi sebetulnya kalau sudah dalam keadaan seperti anak ibu bisa diberikan vaksin. Iya dok. Iya. Oke, terima kasih Bu Maya. Terima kasih Prof, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih sama-sama Bu Maya. Nah, Prof, mungkin sedikit Prof tadi kan menyambung pertanyaan dari Ibu Maya kan memang belum ada vaksin untuk anak-anak ya. Tapi kan saat ini vaksin atau misalnya anak-anak sampai dengan balita yang terpapar COVID-19 juga lagi tinggi-tingginya nih Prof. Mungkin Profesor bisa berbagi apa yang bisa dilakukan anak-anak untuk menjaga dirinya agar tetap kebal begitu. Bukan kebal ya, artinya terhindar dari COVID-19. Ya, yang pasti anak itu tertular. Anak itu tertular dari siapa? Dari yang terdekat. Yang terdekat siapa? Ya, yang di rumah. Jadi yang di rumah dapat dari mana? Dapat dari luar rumah. Jadi gimana pentingnya? Jangan keluar rumah. Orang itu virus, parasit, harus hidup di dalam makhluk hidup. Harus ada di dalam sel. Dalam hal ini, sel manusia. Kalau nggak ada manusianya, sel itu mati sendiri. Kalau manusia itu kemasukan sel, dia berkeliaran, dia menularkan. Oke. Jadi sepanjang kita masih di rumah, kita aman. Begitu kita keluar rumah, kita risiko terpapar. Bahkan kita pulang, kita jadi justru menularkan ke yang serumah, karena kita bisa nularin langsung ke 6 orang. Dan anak-anak yang tidak berdosa itulah yang terpapar. Jadi untuk itu jangan keluar rumah, karena saat ini di rumah sedang kepadatan virusnya tinggi, risikonya tinggi untuk terpapar. Kita tetap ada di rumah, keluar rumah hanya kalau ada keputusan yang memang harus diambil dan tidak dapat ditunda. Setelah di luar, jaga jarak, jangan kontak dengan orang lebih dari 15 menit, hindari ruangan tertutup, upayakan udara dengan ventilasi terbuka, pulang ke rumah, mandi, cuci rambut dengan sabun dan ganti baju, baru kita kontak dengan anak-anak kita. Oke, terima kasih Profesor Hindra. Kita ketemu lagi Senin depan ya dok ya untuk berbicara soal vaksinasi. Dan usai jeda saudara, tapi sebelum usai jeda saya mau ingatkan kembali bahwa besok kita akan ada lagi segmen Sehat di Tengah Pandemi. Dan besok akan ada dokter spesialis ortopedi. Jadi bagi Anda yang punya pertanyaan bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapa_indonesia_kompas TV. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari pemerintah. Lagi-lagi dihadapkan dengan pilihan pemulihan ekonomi.